insomniamu? Yang kamu ini ngendikan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Ada yang nggak biasa dari kamu? Kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Itu sebenarnya yang jadi menarik adalah karena memang novelnya sendiri sangat secara tema misteri, dan memang dari cara penceritaannya dia tuh sesuatu yang menurut saya sangat fresh gitu ketika kemudian itu dibuat sebagai sebuah film. Karena yang pertama, saya selalu suka dengan sesuatu yang challenging, yang menantang gitu, dan Respati novelnya itu benar-benar memberikan saya tantangan untuk kemudian mengeksplorasi bentuk dan ruang apa yang akan tercipta dalam cerita yang akan kita bikin nanti. Kemudian dari situ diskusi sama Tio berlanjut gitu. Dan yang menarik di sini yang saya suka dari bekerja bareng sama BASE itu adalah karena mereka benar-benar memberikan ruang kreatif yang sangat-sangat luas gitu. Mereka mensupport ide liar yang muncul dari pikiran saya dan Tio, yang akhirnya kemudian kita sepakat untuk merencanakan ini secara matang dan detail gitu. Makanya memang dari situ kita butuh tim terbaik, tim yang bisa mengakomodir semua kegilaan ini gitu. Dan ya beruntungnya tadi sudah disebutkan ada Bagus Tresna, ada Ahmad Mahsul Karnain, lalu kemudian dengan ada Fadila Yulidar di tim wardrobe, lalu kemudian ada Astrid di makeup effect gitu. Jadi semua orang, dan juga ada Edward juga, ada tim visual effect juga. Jadi dari situ kemudian hal yang awalnya kami create dengan kita nge-push secara maksimal ke titik 99%, mereka justru memberikan yang sangat terbaik gitu. Mereka memberikan 150% bahkan 200% ke dalam proyek ini, sehingga memang ya kami merasa sangat bahagia sekali dengan tim yang kita punya. Dan juga tentu saja para pemain-pemain yang di layar ya, mereka semua memberikan totalitas mereka dan yang memberikan yang terbaik lah. Jadi semua orang di sini sangat berkontribusi untuk membuat Malam Pencabut Nyawa ini jadi sesuatu yang kami banggakan gitu. Nah, itu sih di situ prosesnya kenapa kemudian saya sangat tertarik ya karena ceritanya. Iya, treatmentnya juga sangat luar biasa diberikan Mas Tata. Mas Tata, spesial yang diberikan Mas Tata di sini yang belum dilakukan oleh Mas Tata di proyek-proyek Mas Tata sebelumnya. Ya, kalau soal treatment ya memang dari awal sebenarnya saya juga agak ragu-ragu kan ngomongin soal ini nanti skala produksinya akan seperti apa, lalu batas-batasnya akan seperti apa gitu. Tapi kemudian sejak saya diberikan ruang kreatif yang luas, itu yang membuat kemudian ya saya justru tertantang bagaimana kemudian saya harus menciptakan bentuk-bentuk visual yang mungkin belum pernah saya capai sebelumnya gitu. Yang di titik ini saya harus punya sesuatu yang benar-benar sebagai penanda di film ketiga saya gitu. Jadi begitu kemudian saya sudah membuat 2 film yang lain, di film ini harus ada langkah yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi semoga usaha yang kami lakukan ini sih menjadi sesuatu yang berkesan di penonton nantinya. Iya sih. Kalau mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Tiba no kowe sing tak goleki. Yang kalau ada yang kedua mungkin Nanda tetap menjadi dokter juga. Oke. Yang pertama soal kenapa Ratu Felisa. Saya mulai sangat jatuh cinta sama Ratu Felisa sejak saya menonton Something in the Way, karyanya Kevin Maja, dan saya pikir dia memberikan yang terbaik di situ. Dan pada saat itu saya merasa kayaknya suatu hari saya harus bareng sama dia sih gitu. Dan setelah itu kemudian saya nonton film-filmnya Ratu Felisa yang berikutnya, dan ternyata akhirnya kesampaian gitu. Karena memang di detik ini saya pengen menciptakan sesosok makhluk yang ada di dalam mimpi, yang secara tema itu akan menjadi sesuatu yang ikonik gitu. Nah, Ratu Felisa itu sangat ikonik sekali menurut saya. Baik itu kalau kita bicara soal fisik, soal muka, dan soal apapun yang akan dia ucapkan atau akan dia gerakan gitu. Jadi memang di titik ketika kami membicarakan soal siapa ya, mendiskusi saya sama Mbak Santi gitu, kami berdiskusi soal pemilihan yang tepat. Dan memang ternyata pada saat kami mencoba untuk
memilih siapa yang terbaik dan Ratu Felicia yang terbaik gitu. Jadi secara personal saya sudah suka sejak lama dan memang punya waktu itu memang pengen banget kerja bareng dia, dan puji Tuhan hanya hari ini kesampaian gitu. Nah lalu kalau kita bicara soal inspirasi Sukma itu dari apa, sebenarnya memang di titik malam cabut nyawa ini ada sesuatu yang beda bagi saya, tapi sebeda apapun, segrade apapun visual yang saya ciptakan kan memang yang pertama-tama saya adalah orang Jogja, orang yang besar dari kampung, orang yang hidup di sekitar di mana tetangga-tetangga saya itu selalu bercerita soal horor-horor yang muncul di sekitar rumah saya, mungkin di belakang rumah mereka atau dimanapun yang itu berada gitu. Nah kalau kita bicara juga soal kekayaan cerita-cerita horor yang ada di masyarakat Jogja itu sendiri selalu identik dengan ya perempuan yang berwujud seperti itulah gitu. Nah sebenarnya pengalaman dari tetangga-tetangga sebelah saya, dari teman-teman ronda saya, mungkin itu yang kemudian saya coba masukkan ke sini gitu. Yang kemudian saya coba kombinasikan sama pengalaman saya dalam menonton film, saya kombinasikan dengan bacaan-bacaan komik ataupun novel yang saya baca, lalu dari situ ya kemudian munculnya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya saya menciptakan bentuk yang itu bisa universal tapi tetap dengan melakukan pendekatan yang lokal gitu. Jadi sepertinya saya agak susah sih menghilangkan ornamen-ornamen Jawa gitu. Saya agak susah menghilangkan ornamen-ornamen kejogjaan saya gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang selalu komplain bahwa kenapa sih filmnya horornya seputar Jawa mulu gitu, ya karena memang saya orang Jogja gitu sih pada intinya. Kenapa aku ya? Wong kowe sing bisa ngasorke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning mati? Cuman ada 2 make up. Jadi yang pertama yang Sukma belum jadi monster, yang normal, yang kedua yang udah jadi monster. Tapi ada stand in juga sih yang pas udah jadi monster. Wig, pakai wig juga. Terus bajunya berat, kukunya panjang. Aku jadi disfungsional, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa makan gitu. Terus soft lens. Ya kira-kira makeupnya 4 jam lah sama rambut. Terpilih jadi Sukma sama Base dan Mas Tata. Terima kasih Mas Tata dan Base. Ini juga kayaknya pertama kali aku jadi hantu dan pertama kali aku jadi villain sih di film. Jadi happy banget. Terus barengan sama Devano itu kan adegannya juga luar biasa, kesulitan-kesulitannya gimana Ratu Felicia mengalami proses produksi yang panjang ini. Yang tersulit sih yang ruangan berputar itu sih. Cuman gimana tadi ruangan berputarnya gimana teman-teman? Apa cuma semenit? Semenit apa lumayan lama sih? Cuma 3 detik. Dan karena kita happy syutingnya, ngejalaninnya, jadi nggak ada yang sulit sih buat aku. Kayak kita semua merasa fun aja gitu di sini. Karena grateful kali ya. Yes, kepercayaan besar dikerjakan dengan eksplorasi yang sangat luar biasa. Jadi ruang bermain yang sangat luar biasa juga untuk aktor ya. Betul. Siap, Ratu Felicia. Tepuk tangan buat Ratu Felicia. Terima kasih teman-teman ya udah nyempetin datang nonton. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning mati? Reneo cak bagus. Tadi pertanyaannya gimana? Gimana mengalami proses syuting yang baru bersama dengan aktor yang luar biasa juga di sini, silakan. Oke, saya sudah tahu saya bicara apa sekarang. Bapak, Ibu, saya harus memperkenalkan diri pada Anda semua karena saya tidak biasa muncul di layar film ya. Saya selama 38 tahun bermain teater. Jadi nggak usah heran kalau Anda nggak kenal saya. Itu yang pertama ya. Saya main jadi Eyang. Eyang itu paling gampang karena apa? Karena umurnya sama dengan saya. Di skenario tercatat berapa Mas? 60-an. 60-an. Saya baru 65. Jadi pas gitu ya. Dan cucu saya ini anak yang sangat luar biasa Mas. Jadi Mas Tata,
Iya, Pak. Sering-sering dia di casting karena dia bakatnya luar biasa. Siapa? Jadi sebetulnya mengapa saya jadi Eyang itu tadi, saya udah 65 tahun dan dia memang pantas menjadi cucu saya karena baru 21 tahun. Jadi untuk membangun hubungan yang ini sebenarnya sangat mudah gitu. Tetapi syuting tidak pernah menjadi mudah karena apa? Karena buat saya apalagi ya, nggak terbiasa ditodong kamera ya Mas Bagus. Kamera itu musuh buat saya Mas. Jadi Anda lain kali jangan deket-deket ya. Saya 38 tahun ditonton dengan penonton seperti ini Mas. Jadi kalau saya hari ini ditodong kamera, apalagi dekat itu agak mengganggu. Jadi musuh saya sebenarnya adalah musuh besar kebanyakan aktor, konsentrasi. Nah, terima kasih pada Mas Tata karena Mas Tata orang yang selalu menjelaskan. Dia biasanya nyutradarain kan di belakang monitor, tapi dia datang ke kita, jelasin targetnya ini Bung, ini. Pencapaiannya terserah Anda. Itu adalah cara kerja yang bagus, ya. Disamping dengan cucu yang memang seumuran dengan cucu saya sepantasnya, walaupun saya baru mau punya cucu, sorry ya. Tapi saya bekerja sama dengan orang-orang yang bagus, bertalenta, sehingga semuanya menjadi mudah. Jadi Eyang itu pekerjaan yang mudah, Bu. Yes. Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngedikan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Ada yang nggak biasa dari kamu? Kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Alhamdulillah juga, saya juga kan masuk ya, namanya ada di poster ya teman-teman. Cuman memang tadi pas datang agak telat, terus ada salah satu kru pakai HT gitu, Kak ini ada Kak Bayu Skak baru datang. Saya bilang saya Bayu Aryo. Parah bener, gak tahu Fajar Nugra bro. Fajar pemeran utama Nugra coy. Mas Desa. Silakan. Iya kalau apa bang Des? Peran ini kan beda lagi dari peran-peran sebelumnya. Iya. Ini bermain watak banget nih, menunjukkan standar lo sebagai aktor tuh memang layak diakui di industri perfilman Indonesia aja. Gimana aja? Lu menaruh beban di sini. Gimana saat lo mendapatkan kepercayaan peran ini dari orang-orang hebat ini, Jan? Oke. Honestly, I'm very. Abang nggak percaya kalau ngomong bahasa Inggris tiba-tiba. Tapi jujur suatu kebanggaan karena memang begitu dapat skrip ditawarin akhirnya untuk menjadi peran Abdul di sini tuh kayak masih bang angkat dulu aja telepon nggak apa-apa. Ya. Kayak masih nggak nyangka sendiri bahwa ini serius saya yang dipilih gitu loh. Maksudnya ada deg-degannya dan ada bangganya juga. Bahkan ada dalam satu hari ketika di Jogja sebelum hari syuting tuh kayak nggak tenang aja menikmati kota Jogja tuh resah aja karena memang scene-nya adegannya yang akhirnya menjadi kunci itu belum saya lewati. Cuman akhirnya dengan bantuan teman-teman cast yang lain didorong, dibantu energinya segala macam. Terus Mas Tata juga sebelum hari pertama syuting itu saya bilang kasarnya ya maaf agak ngomong jorok, saya bilang ke Mas Tata perkosa aja saya. Saya bilang gitu karena saya benar-benar kosong, benar-benar tegang, benar-benar apapun itu kayak ayo Mas Tata, apa yang Mas Tata pengen, insya Allah saya bisa kabulkan. Ini saya tawarkan dulu, ayo kita ketemu di jalan tengahnya kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman tadi sudah lihat gitu ya. Itulah yang saya bisa berikan. I'm proud of me. Udah, Bang Des. Takut kesannya sombong beneran. Alam mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Tiba no kowe sing tak goleki. Apa namanya Respati sendiri ya seperti yang kalian nonton, aku rasa aku memberikan 100% dari diri aku untuk Respati ini karena ya yang saya tahu di sini banyak banget teman-teman dan orang di belakang layar sangat mahal sekali. Ada Mas Tata, ada
ada Mbah, ada Mas Bagus juga. Jadi aku rasa akan kurang kalau aku juga nggak ngasih 100% dari diri aku untuk Respati ini. Jadi saya rasa untuk menjadi seseorang yang insomnia, udah nggak punya orang tua dan hanya tinggal sama Eyang itu adalah sesuatu yang grief banget dan depresif. Jadi ya semoga nyampe banget rasa gelisahnya Respati dan juga pendiamnya Respati, gesture-gesture yang aku kasih di dalam karakter Respati juga semoga kalian suka dan semoga ya nyaman ditonton ya, walaupun agak kayaknya gelisah banget kayaknya ditonton kayaknya. Siap, menariknya adalah mana yang paling menyenangkan untuk seorang Devano? Mendalami dari segi actionnya atau dramanya? Karena tadi kalau kita nonton secara detail-detailnya di dunia nyata sebagai mimpi, kamu memberikan detail-detail yang kayak wah ini dapat banget nih. Itu gimana Devano? Mana proses yang paling menyenangkan? Semuanya menyenangkan. Cuman buat aku mungkin yang lebih kena aja kali ya, mungkin di dramanya sih, gimana aku memikirkan untuk gimana sih caranya untuk membawa karakter yang udah gak punya orang tua yang tinggal sama Eyang, dan juga dari action pun itu juga di dalam mimpi kan. Aku juga dikasih tau sama Mas Tata kalau di dalam mimpi itu ya kita ya sebebas mungkin mikirnya, karena kan kita mimpi mungkin apalah segala macam bisa terjadi, dan itu adalah sesuatu yang menakutkan buat aku. Kalau ketemu setan tuh kayak gimana sih, ketemu Sukma tapi Sukmanya cantik ya. Ya itu sih, itu aku pikirin hal kecil yang kayak detail dari segala gesture dan air mata segala macam tuh aku pikirin banget. Yes, Kenapa aku ya? Wong kowe sing bisa ngasorke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning